kalian tega ya? Kenapa kalian ngelaporin aku? Aku tuh difitnah, gak mungkin aku ngelakuin hal bodoh kayak gitu. Pak, tolong dibawa. Ya, Abi. Kalian semua jahat. Kamu itu yang jahat. Kamu udah berusaha ngerusakin rumah tangga saya sama Mas Abi. Keterlaluan kamu. Apes. Kelar sip 1, malah kena double sip 2. Gara-gara cocok sakit. Apes. Udah malam, belum ngejar restoran, belum bayar kontrakan lagi. Pak, lu mau duit nggak? Gue minta tolong, habis itu gue bayar. Emang ngapain? Sini. Paham kan? Oke. Ini duit buat lo. Oke. Pak, bisa minta tolong nggak? Ada apa ya, Mas? Jadi mobil saya mogok di depan sana, Pak. Jadi minta tolong dorong, Pak. Aduh, gimana ya, Mas? Saya kan lagi tugas. Pak, sebentar aja kok, Pak. Ya deh, saya bantu deh. Tolong bantuin dorong ya, Pak. Iya. Ayo. 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 Anak. Halo sayang. Reno, kamu tuh sebenarnya jadi kesini gak sih? Ya jadi dong. Ini juga baru mau jalan. Ih, aku baru OTW sih. Oh iya. Soalnya aku kan meeting dulu sama teman aku. Soalnya katanya dia mau ngasih aku pekerjaan. Makanya obrolan kita lama. Ya udah buruan, jangan lama-lama loh. Iya. Ini aku jalan ya. Dadah. Kunci mobil gue mana ya? Oh. Tania, kamu nggak apa-apa? Sorry banget ya. Ah. Tadi aku cuma mau say goodbye, tapi malah kesandung. It's okay, kok nggak apa-apa. Tapi kamu yakin kan nggak ada yang luka atau? Oh ya, kita belum tukeran nomor kan? Aku boleh minta nomor kamu nggak? Ya buat iseng aja kalau kamu bosan atau mau jalan sama aku, boleh? Ya, sure. Tania, aku save ya. Ntar kalau kita mau jalan, aku jemput kamu nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, aku jalan dulu nih. Oh, kunci mobilnya di sini ternyata. Bye. Bye, Tan.
Apa sih lu? Lagi keliling lah. Ya udah gue kesana. Kinan. Apa sih kamu malah bengong kayak gitu? Masa bisa kepikiran deh. Kalau emang ternyata ada kemungkinan Pak Radit yang ngejebak Mas Abi sama Amanda. Apa sebaiknya saya batalin aja ya kerja sama saya sama dia? Jangan dulu, jangan sekarang. Kok gitu? Kita harus bersikap biasa aja sama Pak Radit sekarang. Kalau sikap kita tiba-tiba berubah, dia pasti antisipasi kalau memang dia pelakunya. Udah, sekarang kita jalanin aja seperti biasa yang kita harus lakuin. Sambil kita cari buktinya yang pasti. Ya Mas Abi benar juga. Jangan terlalu banyak pikir. Ayo istirahat. Hai sayang, gimana? Cepat kan datangnya? Iya sih, nggak lama. Kenapa? Kamu kok bawa parfum cewek sih? Enggak kok, maksud kamu parfum apaan sayang? Terus ini apa? Ini apa-apanya? Kamu pura-pura nggak tahu ya? Ini jelas-jelas lipstick cewek, Reno. Lipstick cewek apaan? Ini aku fotoin. Apaan sih? Nih. Ren. Kamu tuh mau sampai kapan sih, Ren, kayak gini? Emang nggak capek jadi tukang selingkuh, ha? Nggak capek berulah mulu? Saya nggak gitu sayang, aku juga nggak tahu kenapa bisa ada lipstick cewek di sini. Aku tuh sampai nggak tahu gitu ngadepin kamu tuh gimana lagi, ngomongnya tuh harus apa sih? Sayang, tapi aku beneran nggak tahu. Apa jangan-jangan? Apa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ini gara-gara waiters di cafe tadi lagi. Waiters? Maksud kamu apa sih, Ren? Iya, kan tadi aku ke cafe. Nah, terus si waiters ini bilang kalau ini kunci mobil ketinggalan, sayang. Makanya dia ngejar-ngejar aku. Terus tahu-tahu dia kesandung. Terus aku bantuin deh. Dan kayaknya gara-gara itu makanya ada ini noda lipstick di leher aku. Alasan kamu banyak banget sih, Ren. Aku nggak bohong sama kamu. Emang bener kayak gitu kok kejadiannya? Atau kalau kamu nggak percaya, kita balik deh ke cafe itu. Kita tanyain sama satpamnya. Dia ngeliat kok kejadiannya. Ya? Udah nggak usah. Aku percaya kok, Ren, sama kamu. Yakin kamu percaya? Beneran? Ekspresi kamu kayak nggak percaya gitu. Tapi awas sih kamu macem-macem nih. Beneran nggak macem-macem, guys. Sakit sayang. Sayang maafin aku dong. Aku emang nggak tahu kenapa bisa ada ini. Emang gitu kejadiannya. Udah dong, jangan bete terus. Senyum dong. Senyum. Tuh senyum kan. Iya maafin aku sayang. Cuma salah paham doang kok.
Iya, Bos. Gimana? Semuanya beres? Beres, Bos. Sesuai perintah. Bagus. Kirain Eyang tuh nggak. Ya nanti kalau ketahuan sama Eyang, mau kamu dipukulin lagi? Ya nggak mau. Ya udah, lagian kamu dari mana aja sih? Tiap malam keluyuran terus. Kamu nggak tahu apa? Kita ini lagi banyak masalah. Kenapa sih kerjanya main terus, main terus? Ya wajar lah, mana namanya juga anak muda. Kayak mama nggak pernah muda aja. Emang Reno kalau di rumah mau ngapain? Hah? Mau dengerin Eyang marah-marahin Reno terus? Ya nggak mau lah. Iya, tapi kita masih ada masalah yang perlu kita selesaikan. Mama ini penasaran tahu nggak? Siapa ya yang berusaha untuk ngancurin rumah tangga Kinanti sama Abi? Kayaknya Radit deh. Radit. Alasannya apa? Ya feeling Mama aja. Soalnya Mama ngelihat Radit rada-rada aneh gitu. Dan kayaknya diam-diam dia suka sama Kinanti. Tapi kalau seandainya benar, berarti bagus dong. Kita bisa manfaatin si Radit. Iya enggak? Bener juga mama. Tumben nih pintar. Tapi ntar deh, Reno bakal bantuin mama buat nyari tahu info tentang si Radit. Gitu dong, baru anak Mama. Nggak mau tosan nih. Udah sadar. Ganti baju. Baru juga baik, marah lagi. Masuk kamar. Mau ngapain lagi sih kamu? Hah? Apaan sih kamu? Mau bunuh diri lagi? Mau cari mati? Kamu harus tanggung jawab, Pi. Kamu udah mempermalukan aku depan semua orang. Tanggung jawab apa? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang aku hamil. Dan aku hamil anak kamu, Bi. Nggak. Kamu jangan ngarang-ngarang ya, Amanda. Saya nggak pernah nyentuh kamu sedikit pun. Tapi aku beneran hamil. Dan ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, Abi jadi benci sama saya. Sini ikut. Amanda. Amanda, sini. Lepasin, Amanda. Amanda, lepasin. Enggak, Abi. Gara-gara mimpi buruk. Saya jadi susah buat tidur lagi. Mas Abi, Kok kamu udah bangun? ya habisnya Mas Abi nggak ada di sebelah saya. Ngapain sih di sini malam-malam? Nanti masuk angin loh. Saya habis mimpi buruk. Mimpi apa? Adalah. Pokoknya mimpi buruk.
Makanya Mas Abi jangan banyak pikiran. Jadinya stres sampai ke bawah tidur deh. Saya juga maunya kayak gitu. Kamu aja bosen kan? Masalah nggak selesai-selesai. Ngapain sih? Dansa yuk, Yalah, saya lagi ngamut. biar relax. Justru kita tuh harus pelukan. Mas Abi udah gak mau dansa sama istrinya. Ya udah, ayo. Mas Abi kenapa? Saya begitu beruntungnya milikin kamu. Mas Abi. Walaupun saya harus punya mertua yang aneh sih. Saya nggak tahu apa yang dalam isi kepala papa kamu itu. Udah punya 2 istri, tapi sekarang masih mau nambah lagi untuk yang ketiga. Sebenarnya dia waras gak sih? Ya kan? Atau jangan-jangan hobinya koleksi istri? Setelah ini pasti ada yang keempat. Nggak lama setelah punya 4 istri, terus papa kamu bikin girl band deh, yang anggotanya para istrinya. Ya kan? Ah, Mas Abi. Siapa tahu aja. Fit, tolong kamu antar Amanda pulang. Sebelum istri saya makin marah sama dia. Baik, Tom Udang. Let's go. Kalau Amanda sampai nekat bunuh diri karena masalah ini, berarti benar, bukan dia pelakunya. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya yang melakukan semua ini. Ada apa sih? Gak apa-apa, saya cuma mau nanya aja, Mas. Boleh gak sih kalau saya memutuskan sesuatu sendiri? Mutusin apa? Saya mau nyelesain kerjasama saya sama Pak Radit. Ya terlepas Pak Radit pelakunya atau bukan, tapi menurut saya lebih baik saya mundur aja, Mas. Apalagi kan belakangan ini sikapnya Pak Radit udah bikin kita gak nyaman. Jadi mendingan saya udah gak ada urusan lagi sama dia. Gimana, Mas Abi? Ya, saya sih terserah kamu aja, kan kamu yang jalanin ini semua. Tapi yang jadi masalah, kamu nggak apa-apa nggak kamu akhirin kerja sama kamu sama Pak Radit di tengah jalan seperti ini?
Ya nggak masalah lah mas. Saya lebih baik jaga perasaan suami dibanding orang lain. Apapun keputusan kamu, semoga itu yang terbaik. Nah, istirahat. Mana sih dia? Biasa lewat sini nih si Radit nih. Halo Pak Radit. Halo? Maaf mengganggu. Saya cuma mau nanya, apa hari ini kita bisa ketemu Pak? Oh, bisa. Kita mau ketemu di mana? Di kafe atau di restoran? Di kantor Bapak aja ya. Kebetulan saya juga udah mau jalan ke sana. Oke, siap. Sampai ketemu di kantor ya. Ayo, kita jalan. Baik, Pak. Akhirnya dia keluar juga. Aku ke kantor nggak ya? Tapi Abi belum dapat asisten baru. Tapi kalau aku datang, suasananya lagi nggak enak. Serba salah deh. Ini aku David. Iya, masuk aja, Fit. Hai. Aku sudah mempertimbangkan semuanya semalam. Jadi aku akan bantu kamu cari bukti kalau kamu bukan pelaku penjebakan di kamar hotel itu. Beneran, Fit? Kamu serius? Aku juga gak mau nuduh kamu tanpa bukti. Itu sama aja jahat karena fitnah kamu. Kasih ya. Mobil Om Abi. Ya, makasih ya. Kok Om Abi nggak ikutan turun nih?
Hubungan kita gimana? Aku minta tolong jangan ngomongin soal itu dulu. Kamu fokus sama masalah kamu dulu. Kalau udah kelar, baru kita obrolin itu. Dan kalau kamu memang beneran gak salah, ayo kita ke kantor. Oke. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Mas, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau ke ruangan HRD di sebelah mana ya? Maaf, ada keperluan apa ya? Saya mau magang di kantor ini. Oh, dari sini lurus belok kanan paling ujung, di situ ada ruangan yang tulisannya kantor HRD. Oh, oke. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Oh, thank you ya, Mbak. Selamat pagi, Pak Radit. Pagi Kinan. Saya udah nunggu kamu dari tadi loh. Silahkan duduk. Ya, makasih. Tapi saya nggak bisa lama-lama nih, Pak. Loh, kenapa? Bukannya kita mau meeting. Kamu buru-buru ya? Pertama-tama saya mau minta maaf sama Bapak. Sepertinya saya nggak bisa melanjutkan proyek kita. Saya memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa Kinan? Ada masalah? Apa saya ada salah sama kamu? Enggak, Pak, enggak sama sekali. Memang saya beneran tidak bisa melanjutkan kerja sama kita, Pak. Ya, memang mungkin belakangan ini saya lagi banyak masalah keluarga. Saya takutnya saya nggak bisa fokus kerja. Daripada nanti hasil kerja saya nggak maksimal dan jelek, jadi lebih baik saya mengundurkan diri. Bu? Loh. Pagi-pagi mau kemana? Ibu mau pergi Pergi kemana, Bu? ke kantornya Abi. Ke kantornya Abi. Ngapain? Mau bantuin Abi. Bantuin apa? Kenapa jadi kamu yang interogasi ibu? Kalau ibu bilang mau bantu, pastinya ada misi yang mau diselesaikan. Wah, gawat nih. Kalau sampai Ibu bikin kacau di kantornya Abi. Bu, aku ikut ya. Aku ikut Ibu ke kantornya Abi. Aku bisa bantuin Ibu jadinya, ya? Buruan, ibu gak mau lama-lama nunggu. Sedetik pun itu berharga buat ibu. Iya. Cuman ambil tas sama ganti sepatu. Bentar ya, Bu. Gini aja, saya nggak ada masalah kok. Kapanpun kamu mau kerjakan proyek itu silahkan. Kita kan udah ada perjanjian kontrak. Kamu nggak bisa memutuskan sepihak. Tapi saya tetap tidak bisa melanjutkan kerja sama kita, Pak. Semua desain yang kemarin saya sudah buat, nggak apa-apa Bapak pakai aja. Jangan dibayar. Bapak juga nggak perlu khawatir, saya juga akan menyiapkan nanti pengganti yang kompeten. Nggak gitu Kinan. Saya pengen tetap pakai desain dari kamu. Ya, saya bakal tunggu sampai masalah keluarga kamu selesai, oke? Nggak bisa, Pak. Saya mohon maaf sekali. Keputusan saya sudah bulat. Maaf ya, Pak. Permisi. Kinan? Si Kinanti, kenapa mundur ya dari proyek kerja sama Radit?
Ada masalah apa mereka? Kalau papa mau nikah sama Claudia, panggil Ustadz aja ya ke rumah. Nggak usah bikin pesta-pesta. Kenapa sih, Ma? Claudia udah sewa gedung sama catering loh. Kalau papa sama Claudia tetap ngadain acara pesta, mama cabut deh omongan mama kemarin. Maksudnya apa, Ma? Ya mama nggak akan jadi ngerestuin kalau papa tetap ngadain pesta pernikahan sama Claudia. Tunggu, Ma. Ma, tunggu. Apa? Kenapa sih, Ma? Aku sama Claudia nggak boleh ngadain pesta. Pa, kamu sadar nggak sih? Ini pernikahan kamu yang keberapa? Ketiga, bukan yang pertama, kedua, ketiga. Emang kamu nggak malu apa? Hah? Jadi omongan orang-orang. Ya, aku sih nggak masalah ya, Ma. Ini kan pernikahan pertama Claudia. Ya, dia mau yang istimewa aja sih, Ma. Istimewa. Harusnya kamu tuh bersyukur. Aku sebagai istri pertama sudah merestui kamu menikah lagi. Tolong dong. Tolong kamu hargai perasaan mama sebagai istri pertama. Ya, tapi gimana ya, Ma? Aku nggak bisa batalin pesta pernikahannya. Kenapa? Karena udah bayar DP gedung, bayar catering. Kalau tetap ada pesta pernikahan, mama gak akan setuju. Gak akan pernah ngasih restu. Ma jangan gitu dong, Ma. Kinan, Tunggu sebentar aja. Ada apa lagi ya, Pak? saya cuma mau bilang sama kamu. Kamu pikir-pikir dulu ya. Kamu jangan gegabah ambil keputusan untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Maaf, Pak. Tapi kan semua udah jelas. Keputusan saya sudah bulat. Saya nggak bisa ngelanjutin proyek ini karena saya mau fokus sama keluarga dulu. Oke. Saya nggak tahu alasan kamu ini benar atau tidak. Tapi apa mungkin kamu mengundurkan dari proyek ini karena suami kamu? Radit, kalau nggak salah dengar, istri saya kan udah menyatakan untuk mundur dari proyek ini. Jadi untuk apa Pak Radit masih menahan? Pak Bi, saya sangat menyayangkan sekali. Proyek kita yang sudah berjalan ini harus berhenti di tengah-tengah. Kalau dilanjut sama orang lain dan hasilnya nggak akan maksimal, Pak. Begini Pak Radit, saya yakin istri saya punya alasan yang tepat. Dan istri saya sudah memberikan jalan tengah untuk proyek ini. Jadi saya mohon, tolong hargai keputusan istri saya. Dan Pak Radit tidak perlu lagi menggunakan jasa istri saya untuk desain.
Baik, saya sudah paham semuanya. Bahkan saya sudah bilang sama Bu Kinan. Kalau masalah keluarganya udah selesai, kita bisa lanjut lagi kerja. No. Gini. Kalau Pak Radit masih ada masalah yang ingin dibicarakan, nanti bisa langsung hubungi staf saya. Saya akan suruh orang untuk langsung berhadapan dengan Pak Radit. Ayo kita pulang. Halo Ren, gimana? Halo, Ma. Barusan si Kinanti mau ngundurin diri dari proyek kerja sama dia sama Radit. Si Radit sih bujuk-bujuk Kinanti. Tapi Kinanti nggak mau dibujuk, Ma. Dan Om Abi juga ngomongnya tegas banget tahu sama si Radit. Mundur? Bukannya Abi sama Kinanti tuh orangnya profesional ya? Masa sih? Mutusin proyek di tengah jalan gitu aja? Ini pasti ada yang nggak benar nih. Pasti ada apa-apa. Mereka kan deket banget. Reno juga nggak tahu, Ma. Pokoknya itu doang deh info yang Reno dapat. Ya udah, pokoknya kamu harus pantau terus, ya? Oke, Ma. Claudia, bisa ke ruangan saya sebentar? Ya, masuk. Ya, Mas. Claudia, ini soal pernikahan kita. Boleh nggak kita nikah secara sederhana aja? Ya nggak usah pakai pesta yang mewah gitu. Wah, bukannya kemarin kamu setuju, Mas? Kenapa sekarang tiba-tiba bilang kayak gini? Maksudnya sih mau jaga perasaan Marisa aja. Nggak apa-apa kan? Mas, aku tuh mau nikah sekali seumur hidup. Aku pengen pernikahan impian aku itu terwujud. Tapi kalau kamu kayak gini, yang ada apa? Aku nggak bisa kan ngerasain indahnya pernikahan. Karena kamu nggak bisa wujudin impian aku, Mas. Claudia, kamu jangan marah ya. Aku nggak marah, Mas, tapi aku kecewa sama kamu. Maafin saya ya. Ya udah, nanti gini aja. Saya akan cari cara bagaimana pernikahan kita berjalan dengan sesuai rencana. Tapi kamu jangan marah dong, ya? Janji, Mas. Iya, janji. Pusing kan? Nanti saya suruh orang bagian legal ya, untuk bantu ngebatalin kontrak kamu sama Pak Radit. Makasih ya Mas Abi. Maaf ya saya jadi ngerepotin Mas Abi. Seharusnya saya bisa ngatasin ini semua sendiri. Gak apa-apa. Ada untungnya juga kan saya ikut. Coba kalau nggak, Pak Radit pasti masih aja ngebujuk kamu. Heran, kayak nggak ada orang lain aja. Masuk. Tuan Muda, Bu Kinan. Saya kesini mau bilang kalau bukan saya yang melakukan itu semua. Bukan saya yang menyebarkan foto-foto itu.
Saya juga nggak tahu siapa pelakunya. Saya dijebak. Karena itu, saya akan profesional. Saya akan tetap kerja di sini sambil mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Saya harap Tuan Muda mengizinkan saya. Seenggaknya sampai Tuan Muda menemukan asisten yang baru. Berdiri semua. Saya minta HP kalian semuanya taruh di atas meja masing-masing. Cepat. Saya mau kalian hapus semua foto cicit saya dengan perempuan gak bermoral itu. Kita udah hapus foto itu kok, Bu. Tuan Muda juga udah nyuruh kita semua untuk hapus foto itu. Saya mau memastikan kamu benar-benar melakukan atau enggak. Rima, cek handphone mereka semua. Iya, Bu. Ini punya kamu. Eyang, Oma. Oma, ngapain? Eyang datang kemari. Mau ngecek semua HP karyawan di sini. Sudah dihapus fotonya atau belum? Kamu? Ngapain kamu kesini? Saya akan mengusir kamu. Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di kantor ini lagi. Kalian juga. Saya kan pernah bilang sama kalian, waspada. Ibu. Eyang ke ruangan Abi dulu aja ya. Istirahat Eyang. Yuk. Saya harus selidiki. Ada apa sama Abimana dan Kinanti? Kenapa mereka berdua bersikap dingin ke saya? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Bos. Ada kerjaan apa lagi bos buat saya? Ini masalah Kinanti, istrinya Abimana. Kinanti? Kayaknya emang ada yang mencurigakan deh dari si Radit. Eyang, ini diminum dulu tehnya, Eyang. Tuh kan, jangan datang ke kantornya Abi. Ibu jadi batuk-batuk dia begini, ya kan? Ibu udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa gimana? Makanya ibu tuh jangan suka marah-marah. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nggak apa-apa. Kamu ya? Kenapa kamu masih juga membiarkan perempuan itu ada di kantor sini?
Belum cukup keluarga kita dipermalukan dengan foto kalian. Iya. Amanda juga baru datang, Eyang. Dan dia bilang sama Abi, kalau bukan dia pelakunya. Dan dia juga mau cari buktinya siapa yang udah nyebarin foto-foto itu, Eyang. Tapi kalau bukan Amanda, lantas siapa, Bi? Soal itu aku juga belum tahu, Oma. Terus apa langkah kamu selanjutnya? Jangan diam aja. Lakukan sesuatu. Eyang udah gak mau lihat perempuan itu ada di kantor sini. Bisa darah tinggi Eyang kalau lihat dia. Iya, Eyang. Halo, Fit. Suruh orang IT datang ke sini. Suruh dia cari tahu siapa yang nyebarin foto-foto itu. Ya, sekarang. Kamu juga, Kinan. Emangnya kamu gak kesel? Gak emosi lihat perempuan itu ada di sini? Udah, Eyang gak usah khawatir ya. Abi pasti lakuin segala cara untuk nemuin siapa pelakunya. Bu, Abi kan mau cari pelakunya siapa. Lebih baik kita pulang aja ya. Kita tunggu beritanya di rumah. Enggak. Ibu tidak akan pulang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sana sendirian. Loh, kita kan kesininya bareng-bareng. Masa pulang sendiri-sendiri sih, Bu? Ibu mau tahu dulu siapa pelakunya. Mau pesan apa, Pak? Ayam kalasan aja satu. Baik, mohon ditunggu ya, Pak. Kinanti mundur dari proyek saya. Saya minta tolong sama kamu, carikan desain interior yang sebagus Kinanti. Kok mereka jadi bahas kerjaan gini sih? Bos menyuruh saya buat cari desain interior. Ini minumnya dulu ya, Pak. Di belakang saya ada Reno, keponakan Abimana. Baik, Pak. Secepatnya saya akan carikan. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Oke, saya tunggu ya. Siap, Pak. Mari, Pak. Silakan. Fit. Kamu segera cari siapa yang nyebarin foto-foto itu ke orang kantor di sini. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, saya sudah menemukan siapa yang mengirim foto-foto ini. Dan memang benar pengirim foto ini dari server di kantor ini. Terus siapa pelakunya? Jadi dari komputer siapa itu? Kalau saya lihat yang tertera dari IP komputer ini, asalnya dari komputernya Bu Amanda, Tuan Muda. Papa? Ma, Mama sibuk nggak? Tumben banget ya. Kita lunch bareng yuk berdua. Tumben banget.
Papa ngajak Lans, pasti ada maunya nih. Oke, sih. Gimana aku bisa buktiin kalau aku tuh nggak salah? Amanda, keterlaluan kamu. Dasar pembohong. Sampai kapan sih kamu mau ngancurin rumah tangga saya? Kamu tuh apaan sih? Marah-marah kayak gini ada apa? Kamu ya so-soan datang ke sini buat cari siapa pelakunya, tapi ternyata pelakunya kamu sendiri kan? Kamu yang udah nyebarin foto-foto itu ke karyawan di kantor ini. Kamu tuh ngomong apa sih? Berapa kali aku harus bilang bukan aku pelakunya? Ada buktinya. Tadi Mas Abi nyuruh orang IT untuk cari tahu. Dan ternyata benar ya. Foto-foto itu dikirim dari komputer kamu. Apa? Cek komputernya sekarang. Baik, tunggu. Mbak, aduh. Ya. Mbak mau kemana? Ya mau Lans lah sama Mas Herman. Kenapa? Mau Lans sama Mas Herman? Kau nggak diajak? Ya iyalah, lagian ngapain sih Mas Herman ngajakin kamu? Kamu itu kan nggak penting. Mas Herman itu cuman mau Lans sama istri sah. Ya itu cuman Mbak. Nah. Mas Herman mau Lans sama Mbak Marissa. Tumben-tumbennya. Ini pasti ada yang gak beres nih. Ini email si pengirim foto itu, Tuan Muda. Dan memang berasal dari komputer ini. Enggak mungkin. Aku bohong kan? Tega banget sih kamu, Amanda. Sampai kapan sih kamu hancur rumah tangga saya sama Mas Abi? Berapa kali sih aku harus bilang bukan aku pelakunya? Dasar perempuan ular kamu. Ternyata kamu pelakunya. Ngapain kamu nangis? Biar kita semua kasihan sama kamu. Iya. Pak? Ma, duduk, Ma. Papa udah pesenin makanan favorit Mama loh, Ma. Kok Papa aneh banget hari ini? Tumben baik sama Mama. Pasti ada sesuatu ya. Papa mau nyogok Mama ya? Ya kan? Ayo ngaku. Ma, please, Ma. Mama jangan bikin keadaan makin runyam ya. Mama izinin Papa ngadain acara pesta pernikahan Papa sama Claudia ya. Mama mau apa? Mau perhiasan? Mau berlian? Pasti Papa beliin. Ya. Mama mau minta dibeliin berlian lebih mahal daripada punya Claudia. Terus, Mama nggak mau minta kalung aja. Maunya satu set dan model soliter. Gimana?
Saya benar-benar kecewa sama kamu, Amanda. Saya nggak nyangka kamu bisa sepicik ini. Di depan saya kamu selalu pura-pura baik. Ternyata semua itu palsu. Tapi bukan aku pelakunya. Kenapa nggak ada yang percaya sih sama aku? Diam! Bi, usir dia dari sini. Enggak, Bi, please tolong kamu percaya sama aku. Beresin semua barang-barang kamu. Bukan aku pelakunya. Pergi dari sini. Security! Siap, Bung Uda. Usir dia dari kantor saya. Saya nggak mau lihat muka dia lagi. Baik. Lepas. Saya bisa sendiri, nggak usah pegang-pegang. Gak lepasin saya, Pak. Sudah. Pak, lepasin saya. Saya nggak salah. Bukan saya pelakunya. Lepasin. Tapi Mbak, silakan pergi dari sini dan jangan bikin keributan. Karena Tuan Abimana sudah mengusir Mbak. Tapi... Fit, aku mohon, Fit, kamu percaya sama aku. Itu bukan aku pelakunya. Aku juga nggak tahu kenapa foto itu ada di komputer aku, Fit. Aku bener-bener gak tahu lagi gimana caranya untuk percaya sama kamu, Amanda. Semua bukti udah jelas. Tapi kamu tetap aja gak mau mengakui kesalahan kamu. Tapi Fit, David. Ya, Mbak, silakan pergi, Mbak. Bi, makanya bener kan kata Eyang? Dia kan pelakunya? Saya kasih tahu sama kalian semua ya. Mulai sekarang, Amanda sudah tidak bekerja di kantor ini lagi. Bagi siapapun yang melihat Amanda menginjakan kakinya di kantor ini, tolong usir dia. Tapi kalau saya tahu ada yang berusaha izinin dia masuk, dia akan terima akibatnya dari saya. Nggak kebanyakan, Mah. Mama kan udah punya perhiasan. Banyak lagi di rumah. Ya terserah Papa sih, kalau Papa mau beliin, Mama akan setuju. Tapi kalau Papa nggak mau beliin, ya udah Mama nggak akan setuju. Jadi terserah Papa. Gimana? Dan ingat ya Pak, Mama ini istri pertama Papa. Jadi harus prioritas. Ingat itu Pak. Aduh, kenapa jadi ribet gini sih? Ya udahlah, daripada si Claudia ngambek, terus aku batal nikah sama dia. Aduh, tambah pusing. Iya. Aku beliin. Tapi Mama setuju kan? Setuju. Enak aja. Aku harus mikirin gimana biar pesta kalian berdua tuh gagal. Enak aja mau pamer kesenangan ke orang-orang. Udah cukup ya kesabaran aku ngadepin kamu, Pak. Dan aku gak rela kamu ngadain pesta besar-besaran. Itu gak akan terjadi dan gak akan pernah terjadi. Mbak Marissa dapat berlian 1 set. Terus aku juga harus dapetin sesuatu. Jangan sampai aku gak dapet apa-apa. Mah, ayo dimakan. Nih, paling enak nih. Ayo. Papa aja yang makan. Karena kan Papa mau nambah istri lagi biar Papa lebih kuat. Ya? Loh, justru Mama yang harus makan. Pura-pura bahagia itu kan butuh tenaga, Mah. Mas Abi, mau kemana? Saya mau laporin Amanda ke kantor polisi. Sekarang ini dia bukan mencemarkan nama baik saya.
tapi juga menghancurkan hidup saya dan juga keluarga saya. Tahu nggak? Fit, sekarang juga kamu bawa bukti-bukti itu dari orang IT. Saya mau laporin Amanda ke polisi. Oh, Tuan Muda. Apa harus begitu? Dia udah sangat keterlaluan, Fit. Beruntung kamu belum nikahin dia. Ayo kita berangkat sekarang. Baik, Tuan Muda. Mas Abi, saya juga mau ikut. Udah cukup buat saya dari kemarin mikirin masalah ini. Saya nggak mau nunggu lagi. Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ayo kita berangkat sekarang. Yang mau ikut? Ibu, udah nggak usah. Ibu udah cukup kok bantu Abi. Jadi kita pulang ke rumah aja ya. Hendrik, kenapa ninggalin aku? Ya. Kita pulang aja ya. Ya Bu. Yuk, tunggu Papa di rumah ya. Kok jadi sepi gini sih? Apa cuman sampai situ aja? Si Radit ngomongin Kinan. Udah, gini doang. Yaelah, nggak ada tantangannya tugas gue hari ini. Kamu Reno kan? Keponakannya Pak Abi mana? Kok dia jadi tahu ada gue di sini? Apa jangan-jangan dari tadi dia emang udah tahu lagi kalau gue mata-matain dia? Apa jangan-jangan dia sengaja cuma ngomong gitu doang soal Kinan biar nggak ketahuan sama gue? Iya. Kamu sendirian aja di sini. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Masih banyak urusan. Kirimkan salam saya buat Om kamu. Ya. Selamat gue. Tapi dia tahu nggak ya kalau gue dari tadi nguntitin dia? Bodo amat deh. Tuh juga percakapannya cuman gitu doang tentang Kinanti. Gak ada yang penting. Siapa sih yang ngelakuin ini semua? Kenapa malah aku jadi sasarannya? Padahal aku enggak. Bukan aku yang ngelakuin ini semua, tapi kenapa semua orang gak ada yang percaya sama aku? Saudari Amanda, silakan keluar dari rumah sekarang. Siapa itu? Kami tahu keberadaan Anda di dalam rumah. Anda sudah dikepung. Kalau tidak mau keluar, terpaksa kami mengambil tindakan tegas. Enggak, saya nggak bersalah, saya itu difitnah. Bukan saya pelakunya. Pak, Anda jaga di belakang. Baik, Pak. Aku harus kabur dari sini. Saudari Amanda, diam tempat. Enggak, lepasin. Kami mendapat laporan. Anda telah melakukan teror dan pencemaran nama baik. Saya difitnah, Pak. Lepasin. Sudah, Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Bawa dia. Enggak mau. Silakan. Lepasin. Lepasin, saya nggak mau ikut. Hati-hati Bu. Iya. Oh my. Eyang, Oma udah pulang. Gimana urusan di kantor Tuan Muda? Udah beres kan? Udah Jum. Dan pelakunya sudah ketahuan.
ternyata Amanda. Dan Tuan Muda sudah langsung melaporkannya ke polisi. Oh, Dut, Mom. Alhamdulillah ya Allah. Berarti doa Jumi terkabul. Oh, kamu doain dia biar masuk penjara? Iya. Oh, Mai. Bukan Eyang. Maksudnya kalau My Love jodoh Jumi, dekatkanlah Jumi sama My Love. Dan kalau bukan jodoh Jumi, jadiin satulah Jumi sama My Love. Soalnya kan si Amanda ketangkep. Berarti kan My Love nggak ada pasangannya. Jadi dong sama Jumi. Kalaupun dia nggak jadi nikah sama perempuan itu, emangnya kamu pikir David mau sama kamu? Iya. Kalau mimpi jangan ketinggian. Oma. Jatuhnya sakit nanti. Iya, Eyang. Oma. Udah, Bu. Oma. Eyang jahat. Ngertiin Eyang ya. Eyang jahat. Nggak ngerti perasaan Jumi. Oh, Dut, Mom. Kenapa Jumi selalu teraniaya sama Eyang Marta? Oh, Mai. Lepasin, saya itu nggak bersalah. Kalian tega ya? Kenapa kalian ngelaporin aku? Aku tuh difitnah, nggak mungkin aku ngelakuin hal bodoh kayak gitu. Pak, tolong dibawa. Baik, Pak. Ya, Abi. Kalian semua jahat. Kamu itu yang jahat. Kamu udah berusaha ngerusakin rumah tangga saya sama Mas Abi. Keterlaluan kamu. Kamu nggak usah marah-marah. Pak, tolong segera diproses. Sebaiknya Bapak bisa pulang dulu. Tapi nanti kalau kami butuh informasi yang kami butuhkan, Bapak bisa hadir. Ya, kenapa? Situasinya mulai heboh, Bos. Abimana beserta istri dan ajudannya sekarang mau pergi kantor polisi, Bos. Sempurna. Tersangka sudah ditangkap dan saya aman. Kalian duluan pulang aja. Saya masih mau stay di sini. Gak apa-apa kan? Ya, Fit. Permisi. Mas Abi. Mas Abi, saya kepikiran banget sama David. Saya aja tuh shock ngeliat kelakuannya Amanda kayak gini. Apalagi David, Mas. Hancur banget pasti perasaannya dia. Ya, saya tahu. Tapi lebih baik ketahuan sekarang kan. Daripada David tahu ini setelah mereka udah menikah. Lebih kasihan lagi Davidnya. Ayo kita pulang. Fit, aku mohon kamu percaya sama aku, Fit. Kenapa kamu harus lakuin ini semua? Fit, mohon kamu percaya sama aku, bukan aku pelakunya.
Cuma kamu satu-satunya harapan aku, Fit. Please kamu percaya sama aku ya. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa ini semua bisa terjadi, Fit. Tolong percaya sama aku. Maaf. Aku belum tahu harus jawab apa sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Permisi. Fit. Sayang, Ya. makasih banyak ya kamu tadi udah mau dinner sama aku. Iya, sayang nggak apa-apa. Tapi kalau aku nggak mampir dulu, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong sayang. Lagi pula kan ini udah malam. Iya, bener juga kamu. Ya ampun. Ya ampun, handphone kamu. Ya, rusak gak nanti handphonenya? Aku juga nggak tahu, sayang. Ya semoga nggak apa-apa lah ya. Ya udah deh, aku balik aja. Aku udah bad mood juga soalnya. Ya udah, nggak usah bad mood. Kamu hati-hati di jalan ya, nggak usah ngebut-ngebut. Aku masuk dulu. Iya sayang, bye. Bye. Kenapa Amanda melakukan itu? Kenapa dia nekat sebar foto itu ke semua orang? Apa tujuannya? Kok gini sih? Lo dapet gak? Sebelah aku dapet juga. Iya. Ini kan tuan muda. Iya, kok bisa ya? Tapi kalau tujuannya adalah mendapatkan perhatian tuan muda, apakah itu terlalu nekat dan justru mencelakai dirinya sendiri? Maaf, Fit. Apa jangan-jangan beneran dia difitnah? Tapi sama siapa? Mana Stania ya? Tania, ini kamu kan? Tan? Hai. Kamu udah siap buat party? Udah banget. Apalagi kalau kamu yang ngajak. Udah nggak usah gombal kayak gitu deh. Kita mau jalan aja ya. Sure, yuk.
Ini benar-benar gak adil buat aku. Kenapa harus aku yang dipenjara? Kenapa harus aku yang disalahkan? Enggak! Aku gak mau di penjara! Keluarin aku dari sini! Semuanya udah berakhir. Lagi pula gak ada yang percaya sama aku. Jadi lebih baik aku mati aja. Tania, ayo dong, gabung sama kita, gabung terus sama Reno. Enggak, gue mau sama Reno aja. Gimana kalau misalkan dancing bareng kita, gimana? Bro. Udah deh. Jangan dipaksa kalau Tanianya nggak mau. Tuh, dengerin. Tanianya itu maunya sama gue, bukan sama lu pada. Yaudah, mending kita minum lagi. Yuk, minum. Cheers dulu. Ayolah, cheers. Cheers. Mbak Amanda? Mbak Amanda? Siapkan ambulan. Tersangka Amanda pingsan. Baik, Pak. Mas Abi mau mandi dulu atau langsung makan? Saya mau mandi dulu. Siapa, Mas? Nggak tahu, nggak ada namanya. Ya, halo. Apa? Mencoba bunuh diri? Iya. Baik, terima kasih informasinya. Ada apa, Mas? Siapa yang coba bunuh diri? Amanda mencoba bunuh diri dalam tahanan. Dan sekarang dia lagi dibawa ke rumah sakit. Yaudah kalau gitu kita langsung ke sana ya. Mas Abi jangan lupa telepon David. Ya, halo Tuan Muda. Halo, Fit. Saya baru aja dapat kabar kalau Amanda mencoba untuk bunuh diri. Apa? Amanda mau bunuh diri? Iya, Fit. Dia mencoba bunuh diri dengan membenturkan kepalanya di tembok. Sekarang dia lagi ada di rumah sakit. Sekarang saya mau ke sana. Kita ketemu di sana aja ya. Iya, baik Tuan Muda. Saya berangkat sekarang ya. Terima kasih. Udah dong. Lagi, men. Come on. Dikit lagi. Sekali lagi ya. Oke. Ren, lu masih sanggup kan? Hah? Ya masih kuat lah, masih ditanya lagi ya. Pokoknya malam ini kita bakalan party sampai pagi cuy. Tania, kalau kamu masih sanggup minum kan? Ayolah, kita minum sedikit aja. Come on.
Tunggu, dah. Fit, Amanda gimana? kami juga belum tahu, Fit. Kami baru sampai. Coba kamu tanya. Permisi. Pasien atas nama Amanda yang katanya habis melakukan percobaan bunuh diri di tahanan. Sekarang di mana dia? Lagi ditangani di IGD, Mas. Oh, oke, thank you. Ayo, tunggu, dah. Gak usah, kita di sini aja. Kenapa, Mas? Jangan sampai Amanda tahu kalau kita kesini. Fit, kamu aja masuk ke dalam. Nanti kalau ada apa-apa langsung kasih kabar ke saya. Oh iya, permisi, tunggu, dah. Gimana keadaannya, Sus? Pasien masih belum ciuman, Pak. Tapi kondisi pasien sudah mulai stabil. Untuk lebih detailnya nanti dokter yang akan menjelaskan. Kebetulan beliau masih menunggu hasil CT scan dari pasien. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Fit, tolongin aku, Fit. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak salah, Fit. Tolong dong, kamu percaya sama aku. Apa sih nggak ada satu orang pun yang percaya sama aku sih, Fit? Kenapa aku harus dihukum atas apa yang nggak aku lakukan? Aku mohon, Fit. Kamu percaya sama aku. Fit. Amanda sampai nangis seperti ini. Apa jangan-jangan dia memang sedang difitnah? Karena kalau dia pelakunya, mana mungkin dia sampai nekat mau bunuh diri untuk kedua kalinya? Men, lu yakin mau sekarang? Ya iyalah, yakin lah. Kapan lagi? Mumpung mereka belum pada sadar. Yaudah, yuk. Yuk. Bro, gue duluan ya. Ya udah, jangan lama-lama, gantian. Yaudah, lu cabut dulu. Ya udah.
Gimana, Fit? Amanda udah siuman tuh, Amanda. Hasil CT pasien sudah keluar. Tidak ada luka yang parah, hanya beberapa sedikit memar saja yang beberapa hari akan sembuh. Tapi dok, kok dia sampai pingsan ya? Itu karena syok. Ditambah lagi kondisi psikisnya yang sedang lemah. Jika infusannya sudah habis, dia sudah bisa kembali ke tahanan kok. Tapi kami minta dia ditempatkan di sel khusus. Jangan ada benda tajam dan berbahaya. Baik, Bu Dokter. Dan tetap dalam pengawasan 24 jam ya, Pak. Baik, Bu. Syukurlah kalau gitu. Kalau begitu kami boleh pulang, Dok? Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Pak. Fit, yuk. Tuan Muda, saya mau stay di sini dulu. Kita duluan ya. Baik, Tuan Muda. Bu. Udah kelar lu? Udah dong. Akhirnya kita juga bisa nikmatin. Yoi. Terus gimana nih? Udah, tenang aja. Tapi nanti gue takut kita ketahuan, men. Tenang. Kan ada dia. Yaudah, buruan. Kamu. Reno udah tidur apa belum ya? Sampai sekarang dia belum ngabarin gue sih. Gue telepon aja kali ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ya, kok nggak aktif sih nomornya? Ya ampun. Ya ampun, handphone kamu. Oh iya, handphonenya Reno kan jatuh, rusak. Apa jangan-jangan handphonenya nggak bisa dibenerin ya, makanya dia nggak ngabarin gue. Aku nggak usah ngubungin dia lagi deh. Mendingan gue tunggu aja besok. Pasti kan dia besok benerin handphonenya. Terus pasti dia nelpon gue. Udahlah, mendingan gue tidur. Mas. Menurut Mas Hadi bener nggak sih pelakunya itu Amanda? Soalnya nggak tahu kenapa ya ngeliat kondisi dia kayak gini malah bikin saya jadi ragu, Mas. Jangan-jangan... Udah ya, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Udah kebukti kan? Foto-foto itu dikirim dari komputernya dia. Udah jelas, kita hukum dia berdasarkan fakta. Nggak ada pelaku lain kan selain dia. Ya tapi kenapa dia sampai nekat bunuh diri? Ya wajar lah, namanya orang di penjara. Pasti stres. Emang ada orang di dunia ini yang mau di penjara? Ya udah kalau gitu kita juga harus minta maaf dong Mas sama Pak Radit. Ya, soalnya kan kita udah nuduh dia yang aneh-aneh. Bahkan saya sampai keluar dari proyeknya. Gimana menurut Mas Abi? Kenapa sih aku harus diselamatin? Biarin aja aku mati. Terus hidup aku juga udah gak ada gunanya lagi. Sel ini akan dijaga 24 jam. Jadi kami harap Anda jangan berbuat aneh-aneh lagi. Amanda.
Lebih baik kamu pergi aja, Fit. Sendiri. Silakan masuk. Kenapa sih kamu harus mencoba bunuh diri? Kenapa tatapan mata kamu benar-benar nunjukin kalau kamu gak bersalah? Tapi kalau memang kamu bukan pelakunya, lalu siapa? Permisi, Bos. Ya. Tadi saya baru dapat laporan, Bos. Kalau Amanda melakukan percobaan bunuh diri di selnya. Tapi dia sudah dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang dia sudah kembali lagi ke ruang tahanan, Bos. Ya, permisi, Bos. Kasihan sekali Amanda. Pasti sekarang semuanya bingung. Tersangkanya malah mau bunuh diri. Padahal tidak merasa bersalah. Abimana, saya sangat senang sekali melihat sekarang hidup kamu makin kacau. Bener-bener gak tahu lagi gimana caranya untuk percaya sama kamu, Amanda. Semua bukti udah jelas. Tapi kamu tetap aja gak mau mengakui kesalahan kamu. Sama aku, bukan aku pelakunya. Cuma kamu satu-satunya harapan aku, Fit. Please kamu percaya sama aku ya. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa ini semua bisa terjadi, Fit. Tolong percaya sama aku. Abi, Kinan? Gimana kabarnya perempuan itu? Yang dengar mau bunuh diri. Maksudnya apa sih? Biar dapat keringanan hukumannya, iya? Atau pengen bebas? Nggak tahu lah, Eyang. Tapi sekarang kondisi udah mulai membaik kok. Dan dia udah dikembalikan ke tahanan. Kalau begitu, biarkan serahkan semuanya pada polisi ya, Bi. Kalian berdua nggak usah ikut campur lagi. Kita ikuti saja apa prosedur polisi. Yang pesan sama kalian, jangan iba sama dia. Perbuatannya sudah keterlaluan. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga Sudirja. Ya?
Eyang, aku sama Kinan istirahat dulu ya. Ya, Ma. Kinan. Iya, Eyang. Ada apa? Eyang cuma mau bilang sama kamu. Pernikahan itu selalu ada badai. Semakin lama, badai itu akan semakin kuat. Tapi kalian harus tetap bertahan. Saudari Amanda, Anda telah dibebaskan. Saya kesini untuk menyerahkan diri. Kasus penyebaran foto Abimana Sudarja dan Amanda. Saya pelakunya, bukan Amanda. Apa? David kan bukan orang jahat. Saudara David telah mengakui bahwa dia yang menjebak saudara Abimana. Aku akan buktikan kalau aku memang laki-laki yang bisa diandalkan. Ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Saya benar-benar nggak habis pikir, David. Kamu bisa sampai segininya sekarang. Kita akan laluin ini sama-sama ya, Mas.